Tolong beri nasihat kepada teman ana yang masih pacaran, Ustaz. Qadarullah teman ana sedang hadir di majelis ini. Oh, yang mana ini? Jamaah, jadi kalau bicara fitnah terbesar buat kaum lelaki itu wanita. Wanita itu bisa hidup tanpa kaum lelaki. Iya. Artinya perempuan ditinggal mati suaminya, kemudian dia nggak kawin lagi sampai mati, itu bisa. Tapi laki-laki ditinggal mati oleh suaminya, pagi hari istrinya mati, sore mikir, ya Allah, kawin sama siapa ini? Tapi kalau perempuan enggak, itu kodrat seperti itu. Maka ketika Allah yang menciptakan kita tahu dengan adanya hasrat birahi seseorang kepada wanita, Allah buka pintu nikah, dibuka lebar-lebar. Maka nggak ada alasan orang berzina. Tangan kita berzina, mata kita berzina, hati kita berzina, dan yang terakhir kemaluan kita berzina. Na'udzubillah min dzalik. Islam itu melarang mendekati zina. Jadi firman Allah itu bukan mengatakan jangan berzina, tapi lebih dahsyat dari itu mengatakan wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Pacaran ini jamaah mendekati zina. Makanya kalau antum lihat orang pacaran itu, masya Allah, naik motornya beda dengan orang sudah menikah. Kalau pacaran itu masya Allah ya, antum bisa ngelihat. Setelah menikah biasa. Bahkan mungkin duduk di motor jauh-jauhan sama suaminya. Sebelum menikah, setannya itu berusaha bagaimana dua orang ini berzina. Setelah menikah, ini pacaran 2 tahun terus menikah, setannya datang lagi, bagaimana membuat dua orang ini bercerai. Itu yang terjadi, jamaah. Makanya kalau orang kadang berpikir, Ustaz, kok nggak seperti orang pacaran ya, orang menikah itu ya? Karena setannya ingin kalian berpisah. Maka yang pacaran segera menikah. Kalau umpamanya memang belum mampu anak menikah, Ustaz, datang antum ke rumah perempuan itu, temuin orang tuanya. Nanti ngomong sama mertua, ketika anak akan menikah, rumah pertama yang anak ketuk rumah yang ini, kata dia. Anak sekarang takut berzina. Sudahlah, anak akan mendekatkan diri kepada Allah, akan mendekatkan diri kepada Allah. Kalau nggak mampu menikah, kalau mampu menikah, menikah aja, mah. Jangan dibiarkan akhirnya kita terjebak dalam dosa ya. Bagaimana cara menghilangkan rasa kecanduan terhadap musik? Padahal anak sudah tahu hukumnya dari 4 imam. Mohon masukannya agar hijrah anak lancar. Jamaah, bicara hukum musik ini memang kita bingung kadangkala. Anak itu ketika di pesantren, kita itu diajarin main musik di pesantren. Makanya kemudian anak waktu kelas 6 di pesantren itu ada yang mengatakan musik haram. Wah, enak banget ngomong haram. Anak ngomong. Akhirnya ketika ribut sama teman, anak ngomong gini, ini kan ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal. Anak ikut yang halal aja lah. Subhanallah, jemaah. Manusia itu ingin yang mudah. Tapi kalau antum lihat Bill Gates, jemaah, Bill Gates, dia cerita anak itu puasa mendengarkan musik selama 5 tahun agar bisa sukses usahanya. Ucapan ini menandakan musik ini melalaikan. Melalaikan. Kita ini hidup harus serius di dunia, nggak main-main gitu. Sedangkan ini perbuatan yang melalaikan. Makanya kalau lihat ya orang yang kecanduan musik, sampai kadangkala yang konser-konser musik di mana-mana jamaah, orang hadir ya, habis asar hadir, malam pulang mereka. Maka coba antum baca lagi bagaimana para ulama ussalaf memandang musik. Imam yang 4, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Memang ada satu ulama besar juga yang berpendapat musik itu halal. Yaitu siapa? Ibnu Hazm al-Andalusi yang dari Spanyol.
Dia mengatakan itu. Dan ini yang menjadi rujukan orang-orang yang mengatakan musik itu nggak apa-apa. Padahal imam-imam yang 4 sudah seperti itu. Bagaimana cara menghindarkan hati kita yang kadang-kadang kalau dengar musik kayaknya hati ini enak gitu ya, mulai kakinya goyang-goyang. Subhanallah. Seperti itu. Maka berusaha memang untuk minta tolong sama Allah. Ya Allah, dekatkan aku kepadamu ya Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya. Kemudian pelajarin. Kalau mungkin yang anak Ustaz lebih condong kepada yang berpendapat umpamanya halal, antum pelajarin lagi, kaji lagi. Karena sejatinya ya secara logika apa sih yang didapatin antum dari musik? Antum tambah dekat sama Allah? Enggak. Tapi kalau antum baca Al-Quran, antum akan dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jemaah, hidup ini ujian. Surga itu dikelilingi dengan semua yang disuka, yang dibenci oleh jiwa. Jadi yang dibenci itu insya Allah jalannya menuju surga. Tapi kalau kita suka, jangan-jangan itu menuju ke neraka. Karena neraka dikelilingi dengan hal-hal yang disukai oleh jiwa kita. Barakallahu fikum. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, mohon nasihat. Saya bekerja dan ditawari untuk promosi naik tingkat. Sementara ini belum saya kasih jawaban karena ada kekhawatiran di benak anak, takut malah tidak ada waktu untuk kajian menuntut ilmu dan kekhusyuan beribadah. Dikarenakan di pekerjaan yang sekarang lebih banyak menghadapi masalah-masalah, tekanan kerja yang lebih berat ketika menempati posisi itu. Di samping waktu untuk keluarga juga berkurang. Atas nasihatnya saya haturkan syukron Ustaz. Subhanallah jamaah. Seakan-akan antum sudah menjawab pertanyaan antum sendiri. Antum akan kehilangan banyak kebahagiaan antum. Mungkin antum hanya akan mendapatkan gaji yang lebih besar. Masya Allah. Ishhad ya syabab. Ada mekanik yang betulin pintu di sana. Artinya kalau bicara kebahagiaan, wallahi jamaah, ada seorang yang cerita sama Ustadz, anak ini setahun garap proyek besar itu 3. Ada tawaran ke-4, ke-5, ke-6, anak tolak. Karena anak takut nggak mampu kalau sudah ngurusin proyek ini itu macam-macam. Akhirnya banyak kebahagiaan anak yang hilang. Waktu dengan keluarga hilang dengan mereka. Kemudian yang ada beban pikiran buat dia. Maka anak rasa antum jangan terima. Antum kalau mau cari penghasilan lainnya, mungkin tambah kerjaan lain yang tidak jadi beban buat antum. Kecuali dipromosikan ada jabatan yang dengan jabatan itu insya Allah anak bisa membela agama Allah di sana. Boleh antum. Jadi antum mengorbankan kebahagiaan antum untuk Allah Jalla Jalaluh. Tapi kalau antum mengorbankan kebahagiaan antum sama keluarga, menuntut ilmu hanya untuk keinginan pribadi, maka kayaknya jangan. Antum minta maaf sama mereka, cukuplah ini sebagai kerjaan antum, dan semoga Allah memberikan yang lebih baik daripada apa yang antum tinggalkan. Karena pertimbangan antum bukan pertimbangan dunia, tapi pertimbangan yang lebih kepada akhirat insyaallah. Nah, Ustadz, ana bekerja sambil kuliah. Ini terakhir, pertanyaan terakhir. Per bulan dapat gaji di bawah UMR. Katanya udah diganti UMR jemaah. Jadi UMK. Iya. UMR, upah minimum regional. Mohon nasihat dari antum supaya anak yakin dengan rezeki yang Allah jamin. Karena kadang anak merasa kurang. Masya Allah. Kalau bicara kurang jamaah, manusia itu antum kalau digaji 10 juta, anak yakin antum kurang. Karena Rasul SAW mengatakan, "Lau utiya ibnu Adam wadin min zahab." Andai kata anaknya Adam itu dikasih 1 lembah full isinya emas. Apa alhamdulillah cukup sudah. La tamanna lahu thaniya. Dia akan berharap dapat 2. Padahal kalau bicara cukup enggak jamaah sebenarnya. Antum enggak habis dimakan itu. Untuk berapa tahun enggak habis. Tapi nafsu itu tetap ingin 2. Dikasih 2 ingin 3. Enggak ada yang bisa bikin puas manusia itu kecuali tanah mati. Jadi kalau bicara
cukup, kita nggak akan cukup dengan berapapun. Yang perlu kita lakukan bagaimana menjadikan hati kita merasa cukup. Merasa cukup. Bagaimana caranya? Ridha dengan pemberian Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, irda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridhalah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu, engkau akan jadi orang paling kaya sedunia ini. Walaupun gajinya di bawah UMR, tapi dia ridha. Perkara antum enggak, Ustaz, ana pengen usaha lebih banyak, tafadhol. Tapi yang perlu ada pada diri antum perasaan ridha, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Seorang perempuan yang suaminya datang kepada dia mengatakan, istriku, gajiku hanya 600.000, tolong dicukupkan. Kata istrinya, siap bang. Kira-kira cukup enggak? Cukup. Dia sehari suaminya diajak puasa Daud. Bang, papanya, karena duitnya nggak cukup, kita cukup-cukupkan, makan 2 kali, Bang. Dia merasa ya udah ini yang aku miliki. Namun jemaah perlu diketahui bahwasanya seorang mukmin itu bukan berarti hidup miskin. Merasa cukup itu bukan berarti dia hidup miskin. Tidak. Silahkan untuk bekerja. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah engkau, bersungguh-sungguhlah untuk meraih semua yang bermanfaat buat engkau. Kalau kekayaan bermanfaat, berusaha engkau cari kekayaan, tapi hati tetap bukan berambisi dunia. Hati tetap ridha. Hari ini alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah hari ini cuma dapat 7 juta Ustaz. Alhamdulillah. Biasanya 12 juta. Iya kan? Dia enggak 12, alhamdulillah 12 juta karena 7 juta. Dulu 600.000 bersyukur dia. Tapi karena dia penghasilan sudah besar, akhirnya dia merasa itu kecil. Tapi niatkan lillahi ta'ala. Ambisinya tetap akhirat. Jadi perasaan ridho cukup itu bukan menghalangi antum untuk buka usaha baru. Ada orang mamanya udah kerja, dia masih sore bekerja lagi. Bukan antum ini orang nggak bersyukur. Bukan bersyukur. Anak ingin meraih sesuatu yang bermanfaat. Dan seorang muslim yang kaya raya dan bertakwa kepada Allah, insya Allah akan lebih besar manfaatnya daripada seorang muslim yang miskin yang nggak bisa membantu orang lain. Antum ingin menjadi orang yang kata Nabi SAW, ahabun nas ilallahi anfa'uhum linnas, au khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang terbaik, orang yang paling cintai Allah, yang paling bermanfaat buat orang lain. Jadi perasaan cukup itu harus ada. Tapi kalau memang enggak, ini gajinya ya alhamdulillah anak cukup, tapi anak ingin lebih supaya anak bisa berangkat umroh, anak ingin menabung untuk menikah, silahkan. Tapi perasaan ridho dengan pemberian Allah, itu yang membuat antum akan jadi orang kaya. Man kana aminan fi sirbihi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai penutup. Barang siapa yang merasa aman di tempat tinggalnya, mu'afan fi jasadihi, sehat badannya, indahu qutu yaumihi, dia hari itu punya yang dimakan hari itu, bukan besok. Hari itu dia punya, alhamdulillah anak yang punya makan hari ini, untuk makan malam ada. Besok pagi wallahu a'lam dia punya yang dia makan hari itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha, seakan-akan dunia ini semuanya ditarik ke rumah dia. Antum masuk ke rumah dia, Allah, dia orang paling bahagia. Antum punya apa? Punya rezeki apa? Alhamdulillah, punya hati yang nerimo. Itu yang membuat dunia dan isinya seakan-akan jadi milik dia. Hadza wallahu a'lam. Ana mau tanya Ustaz, ana merasa banyak berbuat dosa, tapi banyak doa-doa ana yang Allah kabulkan. Apakah itu termasuk istidraj Ustaz? Nah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitallaha yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa'lam annahu istidraj. Kalau engkau melihat Allah memberikan kepada hamba apa yang dia sukai dalam kondisi dia melakukan kemaksiatan, maka ketahuilah itu istidraj. Kenapa?
Biasanya orang itu akan sadar kalau sakit. Anak ini merasa banyak dosa. Ketika anak sakit ya, anak beberapa hari ini merasakan batuk. Anak merasa memang harus muhasabah, harus introspeksi diri. Tapi ketika banyak dosa kemudian dikasih sehat sama Allah, doa-doanya dikabulkan, hati-hati. Allah mengatakan atau selalu membacakan firman Allah, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idahum mublisun. Ketika orang itu lupa, dikasih peringatan sama Allah, dikasih nasihat, dia mengabaikan nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan Allah Azza wa Jal, apa yang terjadi? Allah kasih petaka, bukan petaka lagi yang dikasih, nikmat yang dikasih. Allah bukakan buat dia pintu-pintu kebaikan, dikasih nikmat sama Allah, sampai ketika mereka gembira dengan apa yang diberikan kepada mereka, akhadnahum baghtah, Allah cabut nyawa mereka, belum siap. Ketika itu mereka akan penuh putus asa, nggak ada gunanya sudah jemaah, nggak ada waktu untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika antum dikasih penyakit, dikasih musibah, mudah-mudahan itu akan menjadi peringatan buat kita sehingga menghapuskan dosa-dosa kita dan kita bisa lebih baik sama Allah Azza wa Jalla. Apa manfaat yang bisa kita dapat dengan memelihara jenggot selain sunnah Nabi? Ya, antum kelihatan laki-laki. Nah, antum kalau lihat manfaat jenggot jamaah, subhanallah. Antum lihat di masyarakat ya, itu dipandang alim, ada wibawa di diri dia. Maka yang pernah kejadian di Mekah, ada orang pakai jenggot, masya Allah, ngerokok jemaah. Hei, kata dia, mau tahu kif, kata dia, gimana piara sunnah Nabi tapi masih ngerokok, kata dia. Malu orang itu. Betul juga, dia mengamalkan sunnah Nabi tapi dia masih merokok umpamanya. Maka jenggot itu bisa memelihara antum, memelihara diri antum dari dosa insya Allah. Dan manfaat terbesar jenggot itu adalah antum mentaati perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tahu jawaban dari hasil sholat istikharah? Nah, jawabannya itu tidak harus mimpi. Jawabannya itu bisa ketetapan hati, atau urusannya dipersulit sama Allah. Contohnya antum mau menikah dengan fulana, antum udah berusaha tapi ditolak ini, antum maksa, padahal antum sudah istikharah. Seharusnya ketika antum lihat jalannya sulit, berhenti sudah. Enggak Ustaz, ana ini orang yang suka tantangan Ustaz. Antum udah istikharah. Kan dalam doa istikharah itu mintanya apa? Ya Allah, kalau ini jodohku umpamanya, tolong mudahkan ya Allah. Kalau enggak, tolong dipersulit dan tolong dipalingkan. Tapi antum udah dikasih jawaban sama Allah, tetap gimana? Ana sudah cinta Ustaz. Itu jawaban istikharah kita. Ketika dipersulit, udah tinggalkan. Bagaimana bisa di tengah-tengah sedang melakukan ketaatan kita bermaksiat kepada Allah? Apa penyebabnya? Nah, penyebabnya jamaah, karena kita kurang berzikir kepada Allah. Orang tuh yang banyak zikirnya, antum bisa lihat. Kalau antum hari itu banyak berzikir, terus waktu kosong berzikir, kemaksiatan itu menjauh jamaah. Setan itu tidak akan bisa masuk ke benteng yang sudah dikunci, nggak akan bisa masuk. Dan benteng yang mengunci itu adalah zikrullah. Maka berusaha antum untuk menghadirkan kebesaran Allah, sehingga ada rasa takut kepada Allah Jalla Jalaluh, dan terus mengingat Allah.
insya Allah kita akan berkuranglah kemaksiatan yang dilakukan jamaah. Ustadz, sholat isya tadi kami sangat berdesak-desakan hingga tidak menyempurnakan gerakan sholat. Bagaimana dengan sholatnya Ustadz? Bagaimana dengan sholatnya Ustadz? Alhamdulillah anak nggak berdesak-desakan tadi. Kalau dia tanya dengan sholatnya anak jamaah, memang jamaah, anak itu seringkali kajian habis maghrib nyambung isya. Beberapa masjid anak minta keridhaan mereka sholat isyanya ditunda, khususnya buat masjid yang tidak di pinggir jalan, bukan para musafir. Kenapa? Karena sunnahnya sholat isya itu diakhirkan. Sunnahnya. Sebagian punya pemahaman yang kurang tentang agama, berpendapat, Ustaz, kan sebaik-baiknya amalan itu as-salatu ala waktiha. Ada riwayat as-salatu fi awwali waktiha, salat di awal waktu atau salat tepat waktu. Kalau kita lihat ternyata kita salat hampir selalu lewat waktunya. Habis azan selalu ada salat sunnah, berzikir, baca Quran, baru qomat, seperti itu. Berarti kan memang sudah tidak di awal waktu. Namun ternyata hadis yang saya mengatakan fi waktiha, sholat tepat waktu, artinya bukan di luar waktu atau di akhir waktu, tepat pada waktunya. Sehingga sholat isya Rasul SAW itu ingin mengakhirkan sampai pertengahan malam ya. Beliau mengatakan laula an asyqa ala ummati la akhartul isya ila nisfil lail. Andai kata aku tidak takut memberatkan umatku, aku akan mengakhirkan sholat isya sampai tengah malam. Itu pernah Rasul SAW mengakhirkan sholat isya. Para sahabat ini udah pada ngantuk ya. Sebagian udah ngorok di masjid. Ditunggu Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi keluar dengan rambut yang basah. Beliau keluar. Lalu beliau menjelaskan, kalian ini dapat pahala sholat selama kalian menunggu sholat. Kayak tadi kalau kita sholat isyanya diakhirkan, kita dapat pahala sholat terus nih sampai sholat. Setelah ini udah nggak dapat lagi kita pahala tersebut karena kita tidak menanti waktu sholat. Tapi ya kadangkala pihak masjid ya ada orang-orang Ustadz yang datang mau sholat terus mau pulang. Jadi kalau diakhirkan kesian mereka. Ya banyak pertimbangan lah jamaah. Memang kalau padat kayak gini, tadi anda lihat sholat isyanya sampai 2 kali. Kesian orang-orang yang akhirnya ya tadi nggak dapat tempat sholat atau tadi berdesak-desakan, tapi ya sudahlah, udah selesai sholatnya. Mudah-mudahan Allah menerima sholat kita. Yang penting rukunnya antum kerjakan, walaupun kadangkala harus berdempet-dempetan. Insyaallah Allah moga terima sholat antum. Apa hukum demonstrasi yang sering dilakukan mahasiswa? Jamaah, demonstrasi itu anak turunan demokrasi. Masalahnya bukan di demonstrasinya. Di mana masalahnya? Demokrasi. Demokrasi ini menyuruh orang demonstrasi. Dan kita tahu dalam agama kita harus jaga kedamaian. Kita gak boleh gangguin orang. Kita gak boleh tadi kita bicara menakut-nakutin orang, menyakitin orang lain. Subhanallah. Tidak dari rakyat, tidak dari pejabat, sama aja, gak boleh nyakitin orang lain kita. Iya. Kita ingin menyampaikan aspirasi aspirasi, ide. Dalam Islam ya kita nggak boleh membiarkan kemungkaran terjadi. Cuma caranya bagaimana? Kalau dalam demokrasi caranya demonstrasi. Kalau dalam Islam caranya menasehati. Datang nih, siapa yang melakukan kesalahan? Oh fulan, pejabat ini kayaknya nggak bener ini, kata dia. Kalau kita bicara Islam sebagai seorang muslim, maka kita akan cari cara bagaimana menjumpai dia. Karena ujung-ujungnya demonstrasi nanti apa? Ya ketemu juga sama yang di demo tadi. Oh dikasih apa?
dikasih ruang untuk bertemu, untuk ngobrol, untuk menyampaikan aspirasi. Cuma karena sistemnya demokrasi, keluarnya demonstrasi. Sedangkan kita enggak pakai demonstrasi, langsung menasehati. Itu yang dianjurkan dalam Islam. Berangkat, datang siapa? Mamanya rektornya yang bermasalah, dia datang. Utusan dari BEM umpamanya, dari siapa ingin bertemu dengan rektor, silahkan untuk menyampaikan aspirasi tersebut tanpa menggunakan hal-hal yang tadi. Cuma Anda sampaikan tadi, karena memang sistem demokrasi, keluarnya demonstrasi. Kalau kita bicara agama kita sebagai seorang muslim, nggak ada demonstrasi. Kemungkaran terjadi, kita harus merubah dan mengingkari. Iya, man ra'a minkum mungkaran, nggak boleh diam antum lihat kemungkaran terjadi. Kita harus rubah kemungkaran tersebut. Tapi caranya bagaimana? Caranya falyakhlu bihi, cari waktu yang tepat. Lobby gimana untuk ketemu ini itu, memberikan nasihat. Tugas kita hanya menasehatin, memberi informasi. Dia mau nggak mau itu urusannya sama Allah Azza wa Jal. Seperti itu. Kalau dikatakan apakah demonstrasi sumber dicabutnya keamanan? Demonstrasi, jamaah, demokrasinya ini loh yang bermasalah. Ketika kita bicarakan, karena secara hukum boleh nggak demonstrasi secara hukum negara? Diperbolehkan, bahkan itu menjadi salah satu tadi turunan dari demokrasi tersebut. Maka Anda rasa kita harus belajar agama kita, ngerti nih gimana Islam buat yang muslim. Yang non muslim ya kita aja, kita disuruh mengajak mereka untuk masuk Islam. Nah, dan di Islam ini ada kedamaian, di sini ada ketentraman, jamaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Afwan Ustadz, pertanyaannya sekolah atau rumah? Masya Allah. Ustadz, bagaimana sistem pendidikan pada zaman Nabi atau zaman terbaik di masa lalu? Masalahnya sekarang banyak lembaga-lembaga yang mendirikan sekolah Islam, tetapi sepertinya proses belajar dan hasilnya kurang sesuai syariat. Jadi bagaimana sekolah yang ideal sesuai sunnah? Atau lebih baik di rumah sang ibu atau ayah yang mendidik anak-anaknya? Syukran katsir. Jamaah rahimakumullah. Kalau bicara sistem pendidikan itu berkembang di dunia Islam. Di Masjid Nabawi itu adalah Islamic Center. Semua kegiatan ngajar mengajar, rapat orang-orang penting negara, menjamu tamu-tamu negara, tawanan perang pun, yang sakit dari sahabat, semuanya dilakukan di dalam masjid. Sampai sahabat-sahabat yang nggak punya rumah, tidurnya di mana? Di masjid. Setelah terjadi penyebaran Islam, mulailah ada banyak harta yang diterima umat Islam, sehingga semakin berkembang. Kalau dulu pengadilan ya di masjid, mulai dibikin ada tempat khusus untuk pengadilan, mulai dibikin tempat khusus untuk sekolah. Di masjid tetap ada sekolahan, halakoh tetap ada. Perkembangan seperti itu, jamaah. Al-Imam Syafi'i, bagaimana belajarnya Imam Syafi'i? Ibunya tidak memiliki kecukupan ilmu untuk mengajar Imam Syafi'i. Yang dilakukan ibu, dicarikan sekolahan. Tapi di masa Imam Syafi'i, sekolahnya masih di masjid atau di rumah-rumah ulama. Jadi model sekolahnya itu ya dititipkan ke sini, tapi pulang ke rumah. Atau ada yang tempat asramanya, seperti pesantren modelnya. Dulu mungkin mereka kos-kosan di rumah. Seperti itu sistem pendidikan pada masa itu. Sehingga Imam Syafi'i, beliau menghafal Muwatta karena belajar ke Imam Malik. Ibunya itu dari Asqalan atau dari Gaza. Ibunya sama bapaknya
tinggal di Gaza. Ketika Imam Syafi'i meninggal dunia, Imam Syafi'i ini dari Quraisy. Ibunya takut nasabnya hilang di sana, maka dia berangkat ke Mekah. Dari Mekah dibawa ke Madinah belajar. Jadi kalau dilihat apakah yang lebih baik sekolah formal atau non formal, kembali kepada kondisi orang tua. Di Bandung ada seorang mahasiswa termuda 2 tahun yang lalu, mahasiswa ITB termuda, umurnya 14 tahun. Dia nggak sekolah di sekolah formal, dia mendapatkan pendidikan homeschooling dari orang tuanya. Cuma kadangkala ada kekurangan, ada kelebihannya. Anak-anak kalau cuma di rumah, kuper, kurang pergaulan. Usahakan pendidikan di rumah digabung plus masjid. Di rumah kajian umum mungkin, di masjid kajian Quran, jadi anak itu tetap berinteraksi. Karena sekolah-sekolah umum jamaah banyak mungkin ya pelajaran-pelajaran yang tidak terlalu penting sebenarnya. Buktinya yang masuk ujian nasional itu cuma berapa pelajaran? Hanya matematika, bahasa Indonesia, IPA, mungkin bahasa Inggris. Bas 4 pelajaran. Sisanya nggak masuk. Nanti tidak berpengaruh nanti untuk melanjutkan sekolah. Di rumah bisa dilakukan itu. Maka nasihat ana mana yang lebih baik tergantung kondisi orang tuanya. Dan sekarang sudah mulai dibuat homeschooling bersama. Jadi anak-anak itu tetap sekolah bersama di sana, ada teman-temannya. Kemudian dia juga bisa mendapatkan pelajaran yang maksimal. Hada wallahu a'lam bishawab. Ustadz, tetangga yang ada di depan rumah ana melakukan praktek perdukunan. Hati ana tidak nyaman karena ana tidak sanggup mencegahnya dengan lisan ana. Karena iman ana sangat lemah. Ana hanya mengingkari dalam hati dan berdoa pada Allah agar diberi petunjuk. Apakah ana masih berdosa, Ustaz? Ahibati fillah, mengingkari kemungkaran itu memang ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama dengan tangan, buat orang yang punya kekuasaan dan punya kemampuan. Kalau di kampung mungkin ada Pak RT, ada Pak RW, nanti kepada kepolisian. Atau kalau orang tua dia punya kekuasaan kepada anaknya, dia mampu merubah dengan tangannya. Kalau nggak mampu, maka berpindah dengan lisannya. Nggak mampu dengan lisannya, mengingkari dengan hatinya. Kondisi sekarang ini, apakah yang disebutkan oleh perempuan ini, memang dia kemampuannya hanya di hati? Atau dia mampu dengan lisannya? Mungkin dia tidak bisa dengan lisannya sendiri, pakai lisannya orang lain. Salah satu ghibah, salah satu menyebutkan keburukan orang yang diperbolehkan adalah dalam rangka mengingkari kemungkaran tersebut. Kita laporan, Anda nggak bisa nasihat, ada orang yang mungkin lebih didengar oleh masyarakat. Anda sampaikan, Pak, di depan rumah Anda ada tetangga yang seperti ini. Tolong di cross check lebih dahulu. Tolong dilihat dan dikasih nasihat. Mungkin mereka bisa memberikan nasihat. Pak RT mungkin bisa memberikan nasihat. Nggak bisa, siapalah tokoh di masyarakat yang bisa memberikan nasihat. Karena jamaah kadangkala ada kemungkaran terjadi setelah besar baru ketahuan orang. Seperti tempat-tempat mesum, tempat-tempat prostitusi. Itu ada orang tahu tapi didiamkan. Udah 2 tahun yang lalu anak tahu sih. Tapi setelah rame baru dibongkar. Padahal kita bisa menyelesaikannya ketika kecil. Dengan cara apa? Laporkan. Kita menjaga negeri ini nggak bisa hanya polisi. Berapa jumlah polisi sih? Di setiap kampung itu ada satu namanya Babin Kaptipmas.
Hanya satu. Penduduknya berapa di sana? Jadi semua rakyat Indonesia harus saling membantu untuk menjaga negeri ini. Salah satunya dari praktek-praktek pendukungan, tempat-tempat prostitusi, tempat-tempat kemaksiatan, tempat-tempat kesyirikan. Bagaimana kita menjaga negeri ini supaya azab Allah nggak turun? Maka ini tugas kita. Tolong anti laporkan kalau ada kelihatan di tempat itu tempat perjudian. Sekarang alhamdulillah pihak kepolisian ini menerima SMS laporan. Nanti ditindaklanjuti apa tidak, ya sudah, tugas kita sudah selesai. Ana sudah menyampaikan. Barakallahu fikum. Ustadz, ana punya adik seorang akhwat. Umur 18 tahun. Adik ana sangat menyukai opa-opa Korea. Apa opa-opa Korea? Grup musik. Ada K-pop Korea. Banyak lagu Korea yang dia hafal. Sampai mandi dan ke toilet pun tetap mendengarkan musik. Saya dan orang tua sudah sering menasehati namun tidak didengar. Mohon nasihatnya Ustadz, kebetulan anak kesini membawa adik anak tersebut. Dapat apa nonton Korea? Dapat apa jamaah? Kalau nonton Korea, anak setiap nonton Korea Ustadz, tahu-tahu uang keluar Ustadz. Jamaah, modal hidup kita itu bukan uang, waktu. Orang kalau sudah di hatinya penuh dengan lagu-lagu, musik-musik, artis-artis, mungkinkah Al-Quran berada di hatinya? Maka ini fitnah. Antum tahu artis-artis Korea? Orang berpikir artis-artis Korea itu orang-orang yang bahagia hidupnya, senang hidupnya. Antum baca, lihat tuh berapa banyak artis-artis Korea yang bunuh diri karena depresi. Lagu tidak membuat orang bahagia. Lagu membuat orang lalai, mungkin jingkrak-jingkrak dia. Setelah lagu itu hilang, akan kembali semua permasalahan kepada dirinya. Yang membuat orang itu bisa tenang, damai. Kata Allah, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikrullah hati itu akan tenang. Kemudian kita tahu kita diperintahkan menundukkan pandangan. Laki-laki menundukkan pandangan, wanita menundukkan pandangan. Dan artis-artis Korea mungkin orang memikir, waduh, manusia yang sempurna. Ketika nikah, melihat kepada suaminya, na'udzubillah, anak kok bisa dapat suami kayak gini? Hidup tidak bahagia. Sepanjang hidup akan terus terbayang dengan pemandangan-pemandangan yang haram tersebut. Maka buat siapa saja, karena Korea ini bukan hanya gadis-gadis yang nonton, emak-emak juga nonton. Maka tolong dihindari. Dengan cara apa? Isi waktu kita dengan hal-hal yang positif. Kalau tidak diisi dengan yang positif, mau tidak mau, yang negatif akan memenuhi kehidupan kita. Dan antum kalau melihat artis-artis yang cantik-cantik itu jamaah, banyak di antara mereka, ini cerita teman, dan anak baca sendiri tentang di Korea, mereka punya produksi menciptakan artis dengan operasi plastik. Bagaimana artis-artis supaya tetap menjaga tubuhnya? Sebagian di antara mereka harus minum obat ini, minum obat itu. Semua kepalsuan yang ditunjukkan jamaah. Palsu. Kemudian kita berpikir kehidupan seperti itu semua kepalsuan. Maka hendaklah kita sadar. Ana dan anti semua diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Di sini bukan tempat bersenang-senang.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya seorang pria yang bekerja di Merauke, sedangkan saya lahir di Makassar. Saya meninggalkan satu-satunya orang tua saya di kampung, yaitu ibu saya. Saya sudah berumur 25 tahun dan saya belum menikah. Afwan Ustaz, saya mau nanya, manakah yang harus didahulukan, merawat dan membahagiakan orang tua saya dulu atau menikah, sedangkan penghasilan saya tidak seberapa? Syukur. Ahibati fillah, ini orang sudah meninggalkan orang tuanya, meninggalkan ibunya bekerja. Apa tujuan engkau bekerja? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila seorang lelaki bekerja, yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain, kalau dia bekerja berusaha untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang sudah sepuh, maka orang ini fi sabilillah. Sekarang engkau sudah bekerja, apakah engkau berikan kepada kedua orang tuamu atau engkau berfikir untuk yang lain? Maka yang pertama, niatnya antum ke Merauke ngapain? Niatkan untuk berbakti sama orang tua. Setelah antum berbakti sama orang tua, jangan takut rezeki antum berkurang. Mana qasad Nabi alaihi salatu wasallam bersumpah, karena ada orang yang kurang percaya. Beliau mengatakan, salasatun uqsimu alaihin, ada 3 hal yang aku bersumpah atas kebenarannya. Salah satunya, mana qasad sadaqatun min malin, sedekah itu tidak mengurangi harta. Apalagi kalau antum membahagiakan orang tua antum. Di antara pintu rizki itu bukan hanya bekerja keras. Orang berpikir, antum lihat ada orang tiap hari kerja keras sampai tua mati miskin. Kok bisa Ustaz ya? Karena dia berpikir pintu rizki itu cuma kerja. Banyak pintu rizki. Salah satunya berbakti kepada orang tua, menyambung silaturahim, itu termasuk pintu rizki. Antum dalam kondisi sekarang ya rizkinya masih nggak seberapa, gunakan untuk memperbanyak rizki dengan berbakti kepada orang tua. Nikah, insya Allah setelah berbakti sama orang tua, antum nikah. Jadilah seperti Uwais Al-Qarni, yang dia jamaah Uwais Al-Qarni ini bukan meninggalkan pernikahan demi berbakti kepada orang tua, dia meninggalkan sebuah fadilah terbesar, yaitu fadilah menjadi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uwais ini nggak bisa jadi sahabat karena dia harus nungguin ibunya di Yaman sana. Dia hidup di masa hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kedudukan Uwais sampai Umar bin Khattab disuruh minta doanya Uwais Al-Qarni. Maka antum jangan takut ketika berbakti kepada orang tua. Semoga Allah menjaga Ustadz dalam setiap dakwahnya. Amin. Ustadz sampaikan pada ustadz-ustadz kami di Jawa sana, tolong safari dakwah ke Merauke. Kami membutuhkan guru-guru agama yang menyeru kepada pembelajaran akidah. Jamaah, antum yang harus ngirim anak-anak ke Jawa. Betul jamaah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kata Allah Azza wa Jalla. Nah, apa ini kok ada ribut di sini? Sampai mana lagi kita jamaah? Astagfirullahaladzim. Iya, andai ada dari setiap kelompok itu, nggak semuanya berangkat berjihad di jalan Allah. Sebagian itu berangkat menuntut ilmu. Ilmu apa? Liyatafaqahu fid din, belajar ilmu agama. Orang tua itu kalau mikir anaknya belajar ilmu agama, nanti nak kamu makan dari mana? Selalu yang dibicarakan dunia.
Ini perintah Allah. Kalau melaksanakan perintah Allah, apa kata Allah? Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih jalan keluar, Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi tolong para jamaah, hendaklah mengkader anak-anaknya untuk menjadi ustadz. Nggak semuanya, tapi kalau antum punya anak 3, ya 1 jadi ustadz, yang 2, nak kamu 2 kerja nanti bantu nih yang menuntut ilmu, karena dia akan berjuang untuk akhirat dan kalian berjuang untuk dunia kalian. Waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Kata Allah, agar mereka kalau pulang kampung bisa berdakwah. La'allahum yahdharun, agar mereka faham. Tapi insyaallah ana kasih tahu satu-satu di Jawa supaya datang ke Merauke. Merauke ini jauh jemaah. Barakallahu fikum. Baik, ini pertanyaan terakhir jemaah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah masih ada ampunan orang yang telah berbuat maksiat zina di kemudian hari? Ahibati fillah, termasuk dosa yang terbesar adalah dosa zina. Dan zina ini bertingkat-tingkat. Yang terbesar dosa zina adalah berzina dengan mahramnya. Na'udzubillah min dzalik. Anda lihat ada yang menzinai anak tirinya, memperkosa anak tirinya umur 9 tahun. Na'udzubillah. Apa ini seperti ini jemaah? Na'udzubillah. Benar-benar satu hal yang mengkhawatirkan di negeri kita jemaah. Dan kalau kita lihat 63,2% atau 0,7% remaja Indonesia itu telah melakukan seks bebas. Ini data dari Kementerian Kesehatan. Mereka menyatakan hal itu, maka tolong kita tahu, Allah itu melarang zina dengan mengatakan wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Bukan dikatakan jangan berzina, jelas jangan berzina. Tapi karena tahu zina ini tidak akan terjadi kecuali dengan muqaddimah, dengan pendahuluan, maka Allah mengatakan jangan dekati zina. Coba antum lihat kenapa antum berzina. Ada penyebabnya. Apa penyebabnya? Pertama, mata yang tidak ditundukkan. Lihat perempuan lewat, matanya tidak ditundukkan. Apalagi sekarang fitnah handphone yang sangat menakutkan. Kemudian berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya, ngobrol berduaan berkhalwat, ini juga menjadi bencana. Kemudian bercampurnya laki-laki dan wanita. Kalau antum lihat, banyak pegawai-pegawai yang berzina karena memang mereka ya makan berdua. Ya waktu istirahat mereka satu kantor, laki perempuan berbaur. Subhanallah jemaah, banyak sekali terjadi perselingkuhan dan perzinaan karena ini. Kalau pertanyaannya apakah ada harapan diterima taubatnya orang yang berzina? Naam. Apa kata Allah Azza wa Jalla, ya ibna Adam, lau ataitani biqurabil ardi khati'atan, wahai anak Adam, kalau engkau datang menjumpai aku dengan sepenuh bumi ini dosa, tidak ada satupun lokasi di muka bumi kecuali ada jejak dosa dia. Thumma ataitani la tusyrik bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan. Kemudian engkau datang menjumpai aku tanpa melakukan kesyirikan, maka aku akan menjumpaimu dengan hampir sepenuh bumi ini ampunan. Tapi hendaklah bertobat dengan taubatan nasuha. Syarat taubatan nasuha itu yang pertama menyesal, yang kedua meninggalkan, yang ketiga bertekad untuk tidak mengulangi, yang keempat kalau berkaitan dengan hak orang maka
dia harus minta dihalalkan atau dikembalikan kalau dia mengambil milik orang lain. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, minta satu saja yang jauh dari nah, ini pertanyaan ibu-ibu jamaah. Sebenarnya apa yang terjadi? Nggak tahu apa yang terjadi. Assalamualaikum Ustaz. Sebenarnya apa yang terjadi bila di dalam hati kita ada niat baik, tapi mengapa di saat berniat baik secara bersamaan pikiran atau otak kita berbicara atau berpikiran jahat dan jelek? Apakah itu manusiawi, pikiran dari setan, dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Wallahi sahih jamaah. Ada qarin yang mendampingi manusia dari setan dan dari malaikat. Yang senantiasa membisikkan kebaikan itu dari malaikat, bisikan malaikat. Yang senantiasa membisikkan keburukan itu adalah dari setan. Maka tugas kita adalah berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allah mengatakan, fa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Kalau engkau ada pikiran-pikiran buruk dari setan itu, hendaklah engkau minta perlindungan kepada Allah. Karena kita nggak tahu. Dan salah satu cara untuk menjaga hati kita supaya setan tidak bisa membisikkan keburukan adalah zikrullah. Zikir itu hisnul muslim, bentengnya seorang muslim. Ketika dia senantiasa lisannya berzikir kepada Allah, bisikan-bisikan buruk itu akan tertahan di luar. Oleh karena itu, kalau antum masuk rumah baca bismillah, antum makan baca bismillah, maka setan ketika itu nggak akan bisa bermalam di rumah antum, nggak akan bisa makan di tempat antum. Maka hendaklah kita yang menghadapi bisikan-bisikan buruk itu memperbanyak zikrullah, pagi dan petang hendaklah berzikir, membaca Al-Quranul Karim. Insya Allah bacaan-bacaan itu akan menjauhkan kita dari bisikan-bisikan buruk syaitan, dan ada bisikan buruk dari manusia. Maka kita disuruh milih teman. Di akhir Al-Quran Allah mengatakan, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada yang godain manusia. Jadi bukan cuma jin, manusia ada. Yang kita ingin berbuat baik, mau ke masjid, aduh nggak usah lah ke masjid lah, nanti ajak sholat di rumah umpamanya. Ada teman-teman yang seperti itu. Maka kita pun meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan jamaah.